Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati teman-teman dari awak media, terima kasih banyak walaupun hujan, walaupun malam, teman-teman bisa bersama-sama untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang situasi COVID terkini di Provinsi Gorontalo. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari gugus tugas ingin menyampaikan situasi terkini COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pada malam hari ini. Kami menerima hasil spesimen sejumlah 178, terdiri dari Balai POM 163, dari tes cepat molekuler dari Rumah Sakit Alwi Sabu 13, dan dari Prodia 2. Dari semua ini ada pasien baru sejumlah 22 pasien, di mana terdiri dari atau berasal dari Kota Gorontalo 14 orang, Kabupaten Gorontalo 6 orang, Kabupaten Gorontalo Utara 1 orang, dan Kabupaten Pohuwato 1 orang. Yang sembuh pada malam hari ini terkonfirmasi ada 7 orang. Kemudian yang meninggal dunia pada malam hari ini terkonfirmasi ada 2 orang, yakni pasien 316 SCAT, di mana pasien yang 316 ini sudah masuk rumah sakit sejak 9 Juli 2020 dan meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.20 WITA. Dan pasien yang meninggal yang satunya lagi adalah pasien yang terkonfirmasi positif pada hari ini. Nanti kami akan bacakan sebentar. Sehingga total pasien yang terkonfirmasi hari ini adalah total pasiennya 385 kasus, yang meninggal 19, yang sembuh 244, dan yang dalam perawatan 122. Pasien yang sembuh ini adalah pasien 251 TWS perempuan 28 tahun, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kemudian pasien 265 ATL perempuan 26 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 326 RSJ perempuan 25 tahun, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Pasien 331 AGI perempuan 27 tahun, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pasien 332 NYD perempuan 26 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 333 WAD perempuan 24 tahun, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dan pasien yang terakhir yang sembuh pada malam hari ini adalah pasien 329 FSA laki-laki 21 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di mana 2 kali swab berturut-turut dinyatakan negatif dan pasien dinyatakan sembuh. Dari pasien yang positif, ada juga yang positif lama. Yang positif lama itu ada 8 orang, di mana pasien 241 MAJ perempuan 25 tahun, pasien 262 RMP perempuan 26 tahun, pasien 268 MIL perempuan 66 tahun, pasien 302 HIM perempuan 47 tahun, pasien 303 NIH perempuan 68 tahun, pasien 314 SAPG perempuan 48 tahun,
pasien 345 DEG perempuan 53 tahun, dan pasien 349 MMJ laki-laki 20 tahun, di mana swabnya yang terakhir masih tetap positif. Ya, kita lanjutkan ya. Pasien positif baru ada 22 orang. Kalau semalam kami rilis bahwa pasien yang terakhir adalah pasien 363. Sekarang pasien berikutnya adalah pasien 364. Nama KRT, laki-laki 85 tahun. Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pasien 364 ini masuk rumah sakit Alwi Sabu sejak tanggal 13 Juli 2020 dan mempunyai komorbid. Hasil TCM-nya positif. Sekarang sementara dirawat di RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 365 HPO perempuan 66 tahun, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Pasien 365 masuk rumah sakit Alwi Sabu sejak tanggal 12 Juli 2020. Dilakukan tes cepat molekuler, hasilnya positif, dan pasien ini yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 22 WITA. Jadi ini pasien yang kedua yang meninggal dunia yang terkonfirmasi pada hari ini. Pasien berikutnya adalah pasien 366 AWK laki-laki 58 tahun, Kelurahan, kami ulangi, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien 366 masuk rumah sakit Alwi Sabu pada tanggal 13 Juli 2020 dan mempunyai komorbid. Hasil tes cepat molekulernya positif dan sekarang sementara dirawat di RSAS. Pasien berikutnya 367 APO perempuan 22 tahun, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien 367 ini masuk rumah sakit Alwi Sabu sejak tanggal 13 Juli 2020. Pasien ini dalam keadaan hamil, dilakukan tes cepat molekuler positif. Insya Allah kita doakan ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, ibu dan bayi insya Allah dalam keadaan selamat. Sekarang persiapan untuk persalinan. Pasien berikutnya adalah pasien 368 HHBY laki-laki 56 tahun, Kecamatan Lomuli, Kabupaten Pohuwato. Pasien 368 masuk rumah sakit Alwi Sabu pada tanggal 14 Juli 2020. Pasien ini mempunyai komorbid, dilakukan tes cepat molekuler, hasilnya positif dan sekarang sementara dirawat di RSAS. Pasien berikutnya pasien 369 NYN perempuan 54 tahun, Kecamatan Pilango, Kota Gorontalo. Pasien ini masuk rumah sakit Alwi Sabu pada tanggal 14 Juli 2020. Hasil tes cepat molekulernya positif dan sementara terpasang oksigen. Berikutnya adalah pasien 370 MJP perempuan 77 tahun, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pasien masuk rumah sakit Alwi Sabu pada tanggal 14 Juli 2020
dan dilakukan tes cepat molekuler di RSAS, hasilnya positif. Sekarang sementara terpasang oksigen. Pasien berikutnya adalah pasien 371 ATWR, laki-laki 38 tahun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien 371 merupakan tracking kontak dari pasien 315 atau DNSM. Hasil swabnya PCR-nya positif dan sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 372 SLA, laki-laki 25 tahun, Kecamatan Anggrek, Gorontalo Utara. Pasien 372 merupakan tracking kontak dari pasien 279 atau IFS. Hasil swabnya positif dan sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 373 RWPS, laki-laki 23 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 373 merupakan tracking kontak dari pasien 289 atau MCI. Hasil swab positif dan sementara persiapan karantina di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 374 ISH, perempuan 26 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 374 merupakan tracking kontak dari pasien 289 atau MCI. Hasil swabnya positif, sementara persiapan karantina di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 375 SSAH, perempuan 20 tahun, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pasien 375 merupakan tracking kontak dari pasien 289 atau MCI. Dilakukan swabnya positif dan sementara persiapan karantina di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 376 AJS, perempuan 27 tahun, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pasien 376 merupakan tracking kontak dari pasien 289 atau MCI. Hasil swabnya positif, sementara persiapan karantina di rumah. Pasien 377 ZIA, perempuan 52 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 377 merupakan tracking kontak dari pasien 329 atau FSA. Hasil swabnya positif, sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien 378 RYP, perempuan 53 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 378 merupakan tracking kontak dari pasien 289 atau MCI. Hasil swabnya di Balai POM positif dan sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 379 FIH, perempuan 21 tahun, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 379 merupakan tracking kontak dari pasien 287 atau HSM. Hasil PCR-nya positif dan sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 380 RTH, laki-laki 13 tahun, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 380 merupakan tracking kontak dari pasien 302 atau HSM. Hasil swabnya positif dan sekarang sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 381 SCM, perempuan 12 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 381 merupakan tracking kontak pasien 329 atau FSA. Hasil swabnya positif, sementara persiapan karantina mandiri di rumah.
Pasien berikutnya adalah pasien 382 FKM, laki-laki 37 tahun, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 382 merupakan tracking kontak dari pasien 289 atau MCI. Hasil swabnya positif, sementara persiapan karantina mandiri. Pasien berikutnya adalah pasien 383 DBA, laki-laki 53 tahun, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Pasien 383 juga merupakan tracking kontak dari pasien 289 atau MCI. Hasil swabnya positif, sementara persiapan karantina mandiri. Pasien berikutnya adalah pasien 384 NCU, perempuan 15 tahun, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Pasien 384 ini merupakan tracking kontak dari pasien 276 atau FMD. Hasil swabnya positif dan sementara persiapan karantina mandiri di rumah. Pasien yang terakhir yang terkonfirmasi pada malam hari ini adalah pasien 385 HND, perempuan 61 tahun, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Pasien 385 merupakan tracking kontak dari pasien 276 atau FMD. Hasil swabnya positif dan sekarang sementara persiapan karantina di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Di samping saya ada Pak Adrianto Abdul Samad SKM MKes. Beliau sehari-harinya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, untuk bisa memberikan informasi-informasi tambahan dan himbauan-himbauan kepada seluruh kita masyarakat Provinsi Gorontalo. Silakan Pak Yanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini pertambahan kasus di Provinsi Gorontalo ada 22 kasus. Secara nasional juga saat ini pertambahan kasus kurang lebih 1.500 kasus secara nasional. Dan sejak tanggal 9 Juli, Gugus Tugas Provinsi Gorontalo merilis kurang lebih 30 pasien positif baru. Dan sampai saat ini kasus terus bertambah dan dalam jumlah yang cukup besar. Ini menandakan masih terjadi penyebaran, penularan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya kami menghimbau kepada kita semua, termasuk kami, untuk terus berupaya memutuskan mata rantai penularan virus ini. Kendali ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, akan terus banyak yang terpapar. Oleh sebab itu, sekali lagi tidak henti-henti kami menghimbau agar masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lengah, tetap waspada, karena kasus terus meningkat. Perlu kami sampaikan bahwa protokol kesehatan wajib dipatuhi kalau kita ingin bertahan. Kasus kematian di Provinsi Gorontalo pun sekarang ini terus mengalami kenaikan. Tidak mengenal golongan umur. Baru-baru ini yang meninggal umur 33 tahun. Biasanya yang meninggal umur 50-an, 60-an. Sekarang ini kita ada kasus yang meninggal masih cukup muda. Banyak hal yang menyebabkan kasus itu menjadi kritis. Antara lain karena banyak terpapar dengan virus, atau dalam istilah kesehatan kita sebut dengan virus loading. Artinya begitu viral loadingnya, artinya banyak
mereka itu terpapar virus yang cukup banyak. Oleh sebab itu, jalan keluarnya untuk mencegah ini adalah mengikuti protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang kita lakukan? Yang pertama yang tidak henti-hentinya kami himbau, tetap gunakan masker untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Yang kedua, tolong jangan berkumpul atau hindari kumpul-kumpul, hindari kerumunan. Diupayakan kalau tidak sangat penting, tolong hindari kerumunan. Selalu cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun agar terjaga kebersihan tangan kita. Sekali lagi, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebagai area masuknya virus. Di tempat-tempat umum wajib melakukan protokol kesehatan seperti di pasar, di pusat-pusat perbelanjaan. Tolong gunakan masker, diupayakan menjaga jarak, dan sebelum masuk ke area tempat-tempat umum, pastikan suhu tubuh kita tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius, dan juga wajib mencuci tangan sebelum masuk ke area-area umum. Oleh sebab itu, sekali lagi kami berharap kedisiplinan inilah yang menjadi kunci supaya kasus ini tidak terus meningkat. Mari kita saling membantu, ya, karena diri kita lah nanti yang akan menentukan kasus ini terus bertambah atau tidak. Tidak terlepas juga tentu ikhtiar dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan kami sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama. Berikanlah informasi, edukasi yang baik kepada masyarakat, karena tokoh ini adalah panutan, contoh masyarakat untuk bertindak. Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi dengan baik itu pemerintah, kemudian lintas sektor, TNI, Polri, dan kita berharap juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dapat membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian virus corona di Provinsi Gorontalo. Kita berdoa mudah-mudahan kasus di Provinsi Gorontalo ini semakin turun. Tentu kasus ini tidak akan turun tanpa kepedulian dari kita semua. Oleh sebab itu, kepedulian kita ini menjadi kunci keberhasilan penurunan kasus di Provinsi Gorontalo. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Adrianto Abdul Samad, SKM Menkes. Makasih banyak Ibu Yayu Katili, SKM Menkes. Terima kasih kepada seluruh awak media. Terima kasih kepada seluruh tim Infocom. Terima kasih kepada seluruh tim tracking, dan khususnya kepada translator. Terima kasih banyak telah setia menemani. Terakhir adalah sayangi diri atau jaga diri, jaga keluarga. Demikian. Ya, ada lagi. Ya, silakan Dek. Melihat kurva peningkatan kasus COVID di Gorontalo, kalau saya lihat seminggu ini hampir mencapai 100 kasus. Ya. Nah, apakah ada kemungkinan di Provinsi Gorontalo bakal diterapkan karantina wilayah atau PSBB yang kemarin sempat diterapkan? Ya, ini semuanya kembali kepada kita semua sebagai penentunya, bahwa kenyataannya dalam 1 minggu terakhir ini kasus yang ada di kasus terkonfirmasi positif
yang ada di Provinsi Gorontalo itu makin hari makin meningkat. Puncaknya 30 kasus, diikuti 29 kasus. Pada malam hari ini 22 kasus. Kita berdoa ini tidak akan terjadi. Kita yang menentukan semuanya ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yanto tadi, bahwa disiplin yang sangat penting. Kita berharap ini tidak akan terjadi, bahwa peningkatan kasus ini tidak terkendali, tetapi kami yakin dan kami tetap optimis bahwa masyarakat Provinsi Gorontalo itu insya Allah akan bersama-sama, akan disiplin untuk melakukan protokol daripada kesehatan ini. Karena saya ulang-ulangi dari sejak 3 hari ini, saya ulangi informasi ini bahwa saat ini kita sudah masuk ke dalam era kebiasaan baru. Semua geliat ekonomi jalan, semua moda transportasi jalan, semua tempat-tempat usaha jalan, tempat-tempat ibadah jalan. Tetapi di lain sisi kita berada pada situasi penyebaran COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo masih tetap ada, di mana kasus baru masih setiap hari ada. Hal ini mengharuskan atau harusnya menggugah kita semua, siapapun kita bisa mengambil peran. Perannya kita adalah tolong ingatkan diri kita sendiri, tolong ingatkan masyarakat kita bahwa COVID ini masih ada di tengah-tengah kita dan insya Allah bisa kita kendalikan. Kita bisa kendalikan dengan apa? Dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yanto tadi. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan berkerumun. Kalaupun sangat terpaksa, itu ikuti protokol kesehatan. Barangkali itu deh. Ada lagi? Kalaupun kasus akan terus bertambah, Dok, apakah dari gugus tugas kabupaten kota bisa merekomendasikan penerapan PSBB kembali, Dok? Ya, kalau kita ini penerapan PSBB itu semuanya melalui kajian dan itu diambil melalui rapat Forkopimda dan diambil melalui suatu keputusan. Jadi kita lebih baik kita tidak usah berandai-andai deh. Tetapi kita optimis bahwa dengan kita menerapkan pola protokol kesehatan yang ketat, yang disiplin, insya Allah kita bisa melewati ini. Tetapi jika suatu saat nanti kasus ini akan tidak terkendali, tapi kita berharap itu tidak akan terjadi, insya Allah. Ya. Oke, cukup ya. Makasih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.